Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, berhubung kali ini teman-teman juga merasakan begitu dahsyatnya pandemi ya. Jadi ini mungkin sebuah video yang akan saya upload tentang bagaimana sih kondisi Gapi di saat pandemi. Oke, bagi teman-teman yang sudah pernah ya bisnis ikan gapi ini tentunya pernah merasakan ketika awal-awal pandemi kan merasakan luar biasa permintaannya gapi ya. Ketika sekarang ini adalah pandemi yang mungkin bisa dibilang kita udah sekian tahun, hampir 2 tahun kita mengalami pandemi. Terus gimana gapi ini? Oke, saya mau bahas sedikit tentang gapi di saat pandemi. Banyak beberapa teman-teman yang merasa bahwa apakah bisa ini bisa bertahan nggak nih si gapi ini di saat pandemi ini gitu loh. Nah, saat ini saya mau memberikan motivasi aja buat teman-teman supaya tetap semangat ya dalam pelihara gapi. Kenapa? Karena pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan kita, tapi juga menyerang pikiran kita. Menyerang pikiran kita. Jadi kadang bikin kita jadi takut, bikin kita jadi was-was, bikin kita jadi macam-macam. Nah, begitu juga gapi. Nah, ini sebenarnya kabar baiknya adalah seperti ini. Pelihara gapi ini salah satu pelihara hewan yang dimana ketika kita pelihara hati kita itu jadi seneng gitu loh, jadi tentrem, jadi happy ya. Pelihara gapi harus happy ya, ya kayak gitu. Jadi ini juga suatu kabar gembira ya, karena siapa saja yang pelihara gapi kemudian suka, senang dengan gapi itu salah satu faktor yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Nah, di bagian itu ada segi positifnya. Makanya bagi teman-teman yang pelihara gapi saat ini dan ya coba pelihara gapi dengan senang, pelihara gapi dengan happy. Kalau semisal pelihara gapi sudah menyusahkan, sudah ribet, sudah macam-macam, nah itu mungkin dikoreksi lagi. Apakah ada yang salah nggak di pelihara gapi itu? Tapi kalau sudah senang itu malah jadi ya menurut saya meningkatkan imunitas tubuh. Itu ya yang pertama ya, dari senangnya dulu. Yang kedua dari segi mungkin kita kan ada yang sedang PPKM ya, ada yang nggak bisa keluar rumah, ada yang nggak bisa kemana-mana, terus di rumah saja. Nah, ini salah satu hal yang mungkin bisa jadi kegiatan di rumah saja. Pelihara gapi, kita ngasih makan, kita sifon, kita apa, jadi kegiatan. Jadi di rumah tidak nganggur, tidak ngelangut, bahasa Indonesianya apa itu, tidak apa ya, nggak punya kegiatan gitu ya. Tidak bosen lah ya, tidak bosen di rumah ya, salah satu pelihara gapi ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa kemana-mana, harus bahkan ada yang isolasi mandiri. Nah, salah satu untuk kegiatan adalah pelihara ikan gapi ini. Tuh. Kemudian yang ketiga, buat teman-teman yang sudah pelihara gapi, bagaimana dengan pemasarannya? Karena sektor-sektor perekonomian yang lain terdampak seperti pariwisata, kemudian seperti kuliner, beberapa kuliner juga terdampak. Apakah ini bisnis gapi ini terdampak atau tidak? Nah, kabar baiknya seperti ini. Di bisnis gapi ini kalau dibilang nggak terdampak sih nggak juga. Tetap terdampak tapi nggak seheboh, tidak separah terdampaknya misal sektor pariwisata. Jadi di gapi ini mungkin sekarang kalau permintaan ada, cuma daya belinya yang mungkin harga yang tinggi-tinggi itu agak kurang, tapi permintaan pasar terus. Terbukti di Swasti Farm tiap hari ada pengiriman ikan. Jadi apa yang kami lakukan selama ini, tiap hari ada pengiriman ikan, ini membuktikan bahwa gapi ini permintaannya ada terus. Karena ya itu faktor yang dua tadi di depan tadi saya jelaskan, bahwa ternyata kebutuhan orang itu nggak sekedar makan minum, tapi ada kepuasan, ada kesenangan yang itu ternyata bisa menjadi imunitas, jadi obat lah ya, kayak gitu. Jadi di saat pandemi ini menurut saya gapi ini juga termasuk bisnis yang cukup menjanjikan. Kenapa? Karena dirasakan dari segi permintaannya tetap masih ada. Oke. Terus bagaimana cara pemasaran ikan gapi saat pandemi ini? Pemasaran di saat pandemi sebenarnya masih saja kita menggunakan teknologi, yaitu internet ya. Teknologi yang namanya HP, teknologi yang namanya jaringan internet, Facebook, Instagram dan macam-macam. Nah, inilah yang
bisa kita manfaatkan, karena nggak mungkin kita gedok-gedok pintu, kita masuk ke rumah-rumah, kita tawarkan. Itu untuk kondisi saat ini kayaknya tidak mungkin, karena kita udah ada PSBB, ada pembatasan, ada yang diisolasi mandiri dan macam-macam. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa melakukan marketing, melakukan selling, melakukan penawaran itu hanya di depan HP. Itu bisa dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang mungkin bagi teman-teman yang kadang nggak sabar ya, kadang nggak sabar. Aku pengennya langsung dijual, blang. Ya nggak gitu juga. Kita harus membuat sebuah image branding dulu. Kita harus pertama, teman-teman kalau belum punya nama farm, ya bikin nama farm dulu. Kemudian coba bikin, entah itu pakai akun Instagram teman-teman pribadi atau bikin akun Instagram khusus untuk Gapi, atau bikin akun Facebook dan marketplace, semuanya dibikin kalau bisa. Kemudian kan lakukanlah sebuah konten-konten yang menarik. Ya seperti Swasifa membuat konten-konten di YouTube, Instagram, kemudian ada juga di TikTok, ada juga di sosial media lainnya. Itu salah satunya yang kita lakukan adalah membuat atau mengenalkan Gapi itu kepada orang-orang. Setelah pada kenal, kemudian dia akan bertanya, ini berapa sih harganya, ini apa jenisnya. Kita harus melakukan seperti itu. Memang dirasa tidak bisa langsung hard selling, langsung jual, dapat duit, jual. Tapi kita ada investasi di situ, namanya investasi marketing. Di situ kita punya nama di situ, kemudian kita bisa memanfaatkan jaringan kita, bisa memanfaatkan data-data yang masuk ke kita untuk melakukan transaksi dengan orang-orang yang ada di dalam situ. Disitulah mungkin kita harus bikin konten-konten, kita harus bikin edukasi, kita juga harus bikin, nggak melulu jualan itu harus ditawarkan loh. Jual Gapi 100.000, jual Gapi 50.000, misal kayak gitu, nggak perlu harus seperti itu. Bisa jadi orang itu tidak mau dijualin. Kalau saya ditawarin, misal ditawarin kartu kredit aja udah males gitu loh. Telepon aja nggak mau ngangkat gitu loh. Karena apa? Karena dia menawarkan barang dengan hard selling. Coba dilakukan dengan soft selling, dengan cara-cara, dengan copywriting yang bagus, dengan video yang bagus, yang sebenarnya orang nggak sadar padahal dia baru dikasih penawaran. Nah, itu mungkin salah satu tips dari saya ya untuk jualan Gapi. Bagaimana cara jualan Gapi yang efektif. Jadi kita lebih ke soft selling, bukan yang hard selling. Yang mungkin dilakukan teman-teman, ada yang banyak banget teman-teman yang melakukan hard selling, dijual nih harga sekian, bla 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 gitu, kemudian nggak laku, kemudian wah Gapi baru jelek permintaannya kayak gitu, sudah langsung melakukan judgement bahwa Gapi baru jelek kayak gitu. Nah, saya pikir teman-teman harusnya lebih jeli lagi, lebih belajar lagi ya untuk marketing. Anda bisa belajar dari mana saja untuk marketingnya ya. Kalau untuk Gapinya belajar dari Swastivi. Wah, dari Swastivi. Dari sini bisa belajar dari Gapinya, tapi buat marketing Anda bisa belajar dari mana aja. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ada 3 poin tadi. Yang satu tentang bisnis pelihara Gapi untuk imunitas, kemudian untuk kegiatan di rumah, dan untuk marketing ini. Kemudian ini mungkin yang membuat teman-teman jadi lebih tertarik lagi dengan Gapi, yaitu lakukanlah percobaan-percobaan. Kenapa kok harus dilakukan percobaan-percobaan? Karena dengan percobaan-percobaan itu Anda akan menemukan sesuatu yang itu membuat Anda semakin mahir. Misal percobaan menyilangkan ini dengan ini, menyilangkan itu dengan itu, kemudian membuat alat-alat yang sederhana, membuat filter mungkin, membuat akuarium yang simple, membuat aquascape untuk Gapi atau apa aja. Lakukan inovasi-inovasi seperti itu supaya Supaya Anda semakin senang dengan Gapi dan semakin kegiatan Anda semakin jadi, pokoknya jadi menyenangkan kan. Nah, ini sudah kegiatan menyenangkan karena inovasi tadi. Nah, yang terakhir adalah dengan cara setelah inovasi tadi, nah ini bisa menghasilkan minimal jadi konten, minimal jadi produk-produk baru. Seperti yang kita lakukan di R&D itu kan menyilangkan, kemudian kita bikin macam-macam. Bahkan teman-teman tim Swasti ini setiap hari harus bikin suatu kreasi yang terbaru. Baik itu dari segi misal ya, kita bikin Artemia dengan cara A, B, C, D.
kita bikin kutu air dengan cara ABCD, kita bikin dapnia magnet dengan ABCD, dan proses-proses itu pun bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, pemahaman bagi kita, dan asik. Nah, itu kuncinya. Jadi asik tuh mainan-mainan Gapi ini berkaitan dengan Gapi. Nggak hanya melulu tentang ikannya, tapi yang lain. Kalau kita sebutkan sih non ikannya misal kayak pakannya, kita ngeracik pakan, kita Artemia, kita bikin penetasan Artemia. Makanya teman-teman kalau lihat penetasan Artemia, kok ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gitu, ada yang bentuknya gini. Nah, itulah sebuah inovasi. Teman-teman juga bisa melakukan inovasi-inovasi tersebut sehingga tidak membuat jenuh. Pelihara Gapi tidak membuat jenuh. Karena inovasi selain ikannya pun banyak macam. Syukur-syukur dari sebuah inovasi Anda itu bisa Anda kembangkan, Anda bisa mendapatkan sebuah produk yang bagus, diterima pasar, bisa jadi jualan produk non ikan bukan Gapi gitu loh. Seperti banyak teman-teman yang dilakukan, ada yang bikin pakan, ada yang bikin probiotik, ada yang bikin obat-obatan, ada yang bikin breeding box, ada yang bikin tank selfie, ada yang bikin kaos, ada yang bikin merchandise, macam-macam banyaknya. Nah, itu karena apa? Karena dia mengembangkan inovasi-inovasi yang turunan dari ikan Gapi itu. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mungkin ya merasa bahwa mentok, ya mungkin mentoknya di Gapi bisa jadi mentok karena maka lakukanlah inovasi-inovasi supaya di Gapi ini bisa menjadi bisa menjadi berkembang, nggak hanya sekedar ikannya aja, nggak hanya sekedar strainnya aja, tapi produk-produk lainnya bisa berkembang. Sudah banyak brand, banyak produk yang support Gapi, misal Artemia merek tertentu, misal pakan merek tertentu, itu kan dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh breeder-breeder Gapi. Bahkan ada beberapa yang karena di Gapi dia rasa di Gapi saya nggak jualan, tapi aku mau jualan produk-produk yang misal pakan Gapi, karena kontinuitas pakan lebih tinggi kayak gitu. Nah, itulah hasil dari inovasi yang dilakukan oleh teman-teman breeder, yang dimana Gapi ini nggak sekedar ikan aja, nggak sekedar cuma aku pelihara ikan, diternak, jual ikan. Nggak cuma sekedar itu, ternyata turunan dari ikan Gapi itu banyak banget. Dan lagi-lagi dari turunan-turunan itu bisa saja bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki baru gitu loh. Ada yang hanya pelihara Gapi kemudian bikin probiotik, malah sekarang fokus probiotik, dan probiotiknya diterima di seluruh ikan, nggak cuma Gapi, bahkan aquascape, arwana, bla bla bla, semuanya menerima produk itu dari sebuah inovasi dari sebuah Gapi gitu loh. Jadi buat teman-teman, inilah yang mungkin saya sarankan, bisnis Gapi di pandemi ini, selain Anda asik dengan Gapinya itu sendiri, juga harus melakukan inovasi-inovasi produk selain Gapi. Jadi Gapi ini bisa berkembang banyak, berkembang luas, dan itu pun bisa kembali ke teman-teman, bisa menjadikan peluang bisnis juga bagi teman-teman. Oke ya, kesimpulannya, bisnis Gapi di saat pandemi ini adalah bisnis yang cukup menguntungkan. Jangan ragu lagi, asalkan Anda melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, melakukanlah marketing dengan cara yang soft selling, dengan cara yang bagus, dengan cara yang tidak ketahuan menawarinya. Kemudian yang kedua adalah lakukan inovasi-inovasi sehingga produknya nggak melulu di ikan aja, tapi ke varian-varian produk yang lainnya. Insya Allah bisnis Gapi di pandemi ini tetap jaya, bisnis Gapi di pandemi ini tetap permintaannya tetap tinggi terus. Karena apa? Karena orang-orang yang pelihara Gapi saat pandemi ini pun menjadi happy. Karena apa? Happy itu meningkatkan imunitas tubuh kita. Pokoknya gitu ya teman-teman, intinya saya support buat teman-teman yang selalu melakukan inovasi. Saya support teman-teman yang selalu melakukan marketing. Walaupun di saat marketing kadang ada ganjalan, kadang ada tabrakan, kadang ada gosip-gosipan ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya cari rezeki, yang penting halal, yang penting happy. Kita kembali ke kita. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, kembalinya ke kita juga sebuah kebaikan juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Bahkan ada dari Malaysia juga kemarin sudah komen-komen. Terima kasih dari saya, pelihara Gapi harus happy. Salam Swastiastu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.